Di Gaza, anak-anak tidak punya banyak waktu untuk membedakan siapa yang tulus dan siapa yang munafik. Di antara reruntuhan, yang penting bukan mazhab, bukan jargon, bukan bendera, tapi siapa yang memberi roti, senjata, dan harapan. Roket yang membelah malam dari Khan Yunis bukan dibeli dari Dubai, bukan pula diberi dari Riyadh. Ia dibuat di lorong-lorong gelap yang listriknya hanya menyala 3 jam sehari. Tapi materialnya, teknologinya, siapa yang mengajari? Mereka bilang Gaza sendiri. Mereka berbisik di mimbar dan kanal YouTube. Jangan percaya pada Iran. Iran itu Syiah. Iran punya agenda. Iran ingin mendomestikasi Palestina dan porosnya. Tapi mereka tak pernah menjawab satu pertanyaan sederhana. Kalau bukan Iran, lalu siapa? Sejak 1979, Republik Islam itu menyatakan bahwa Palestina adalah urusan utama dunia Islam. Kata-kata yang tidak pernah keluar dari bibir raja-raja petrodolar. Kata-kata yang tak pernah dijadikan khutbah Jumat oleh para dai Salafi urban. Tentu Iran bukan tanpa celah dan ia tak sempurna. Namun di banyak panggung politik, Iran berdiri sendiri dengan caranya yang keras kepala. Tapi Iran tetap berdiri sementara yang lain duduk menandatangani normalisasi, menyambut pelabuhan-pelabuhan Israel dengan karpet diplomatik dan hotel bintang 7. Gaza sendiri? Mungkin. Tapi siapa yang menyiapkan jalur darat? Mengirim persenjataan melalui Sinai, menyuplai dana ketika blokade mencekik dari utara, barat, dan selatan. Apakah itu datang dari para pangeran yang melarang bendera Palestina dikibarkan di stadion bola mereka? Mereka ingin kita melupakan Yahya Sinwar, lupa akan pernyataannya yang jujur. Tanpa Iran, kami tak akan mampu melanjutkan perlawanan. Pernyataan yang tak dikutip oleh para sinisme yang ngaku Sunni, HTI, dan Wahabi politis. Tak dimasukkan ke dalam narasi mereka yang memelintir realitas. Alih-alih melihat kenyataan, mereka lebih sibuk mencari-cari pernyataan Khalid Mishal, lalu mengemasnya sebagai dalih. Lihat, bahkan Hamas tak percaya pada Iran. Padahal konteksnya adalah diplomasi dan bukan satu penolakan mutlak terhadap dukungan. Ini seperti menuduh seseorang yang tak menyebut nama ibunya dalam pidato sebagai anak durhaka, atau menuduh burung sebagai makhluk bumi karena tak menyebut langit saat berkicau. Dunia politik punya logikanya sendiri, dan logika para sinisme seperti mereka tak cocok memahaminya. Iran untuk semua kontradiksi dan keterasingannya tetap mengirim uang, transfer teknologi rudal, dan membangun poros perlawanan untuk membela Palestina secara terang-terangan. Sementara para dai, mereka mengirim cuitan, Iran mengasah perlawanan, sementara mereka mengasah polemik. Iran menyuplai militer, mereka menyuplai meme. Bahkan negara-negara yang mereka anggap pusat-pusat Sunni, Wahabi, HTI, justru membangun keakrabatan dengan Israel. Dan mereka menyebutnya normalisasi. Normalisasi macam apa yang dibangun penuh mahligai dengan Israel, sementara di saat yang sama Gaza diluluh lantahkan? Tidak, cuitan ini bukan ingin mendewakan Teheran, tapi mari kita bicara adil. Sebab orang yang membenci seseorang karena ia berbeda mazhab dan kemudian menolak bantuannya yang nyata adalah orang yang lebih mencintai egonya daripada saudaranya. Gaza tidak hanya dihancurkan oleh Israel, ia dihianati oleh sebagian besar umat Islam sendiri. Dihianati oleh mereka yang bertepuk tangan ketika satu negara muslim menormalisasi hubungan, dihianati oleh organisasi yang katanya jihad global, tapi tak pernah mengirim satu peluru pun ke Rafah, Jenin, dan Khan Yunis. Apa yang lebih menyakitkan dari dikhianati bukan oleh musuh, tapi oleh saudara yang mengaku mencintai?
Wahabi, HTI, dan kelompok sektarian sejenisnya hanya menonton atau lebih buruk mencurigai. Setiap bantuan Iran kepada Gaza mereka terjemahkan sebagai agenda Syiah. Seakan-akan pertolongan harus dicek dulu akidahnya sebelum diterima.